Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 1 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Nah anak-anak, jumpa lagi dengan Budian yang pada hari ini akan mengajak anak-anak untuk belajar tematik, yaitu tentang tema 8, subtema 1 dan subtema 2. Bukunya sudah baru ya anak-anak ya, berganti di tema 8. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca doa basmalah terlebih dahulu, agar anak-anak bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan lancar dan dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, langsung saja untuk materi yang akan Budian jelaskan hari ini, yaitu tentang sila kelima Pancasila, dan yang kedua tentang aturan menghemat air. Sudah siap ya belajar hari ini? Sudah disiapkan alat tulisnya, buku tulisnya? Tentunya sudah siap bukan? Ingat, duduk yang rapi dan didengarkan penjelasan dari Budian ya, agar tidak ada yang terlewat apa yang sudah Budian jelaskan. Jadi anak-anak nanti sudah tidak bingung untuk mengerjakan tugas yang Budian kasih ya. Yang akan Budian jelaskan yang terlebih dahulu yaitu sila kelima Pancasila. Nah anak-anak, masih ingatkah bunyi sila kelima Pancasila? Hayo, siapa yang sudah lupa bunyi sila kelima Pancasila? Atau tadi malam atau kemarin sudah belajar tentang sila kelima Pancasila? Siapa yang masih ingat? Nah, agar anak-anakku semua masih ingat, di sini akan Budian lihatkan ada bunyi dari sila kelima Pancasila. Yang sudah lupa atau tidak tahu boleh dibaca ya tulisannya ya. Yang sudah ingat atau sudah tahu bisa langsung dilafalkan ya, agar semakin hafal. Ayo kita baca bersama-sama bunyi sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo diulangi lagi agar semakin ingat ya. Bunyi sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diingat-ingat ya anak-anak ya, bunyi sila kelima Pancasila, karena anak-anak sudah belajar dari sila ke-1, 2, 3, 4, dan yang ini adalah sila yang terakhir, sila kelima Pancasila. Jadi anak-anak harus sudah hafal. Nah kalau itu tadi bunyinya, sekarang Budian akan memperlihatkan dan menjelaskan tentang lambang sila kelima Pancasila. Siapa yang sudah tahu apa lambang sila kelima Pancasila? Ya, betul sekali. Lambangnya adalah padi dan kapas. Di situ sudah Budian perlihatkan ya, ada gambarnya ya. Yang warna kuning itu adalah padi. Lalu sebelahnya itu ada gambar ya, yang warnanya putih itu adalah kapas. Nah, dari lambang ini memiliki sebuah arti. Nah, dilihat ya, dari arti lambang padi terlebih dahulu, melambangkan kemakmuran ya. Ingat-ingat, padi melambangkan kemakmuran. Jadi simbol atau lambang dari padi ini merupakan lambang dari sila kelima yang melambangkan kemakmuran bangsa atau rakyat Indonesia. Yang berikutnya ada kapas yang melambangkan kelembutan dan kebaikan hati. Nah, warna putih dari kapas ini juga memiliki arti, yaitu melambangkan kebenaran. Jadi diingat-ingat ya anak-anak ya, warna putih dari gambar kapas itu melambangkan kebenaran. Ayo coba diulangi lagi ya, kita baca bersama-sama.
Di situ ada padi, melambangkan kemakmuran. Berikutnya ada kapas, melambangkan kelembutan dan kebaikan hati. Dan warna putih dari kapas melambangkan tentang kebenaran. Ingat-ingat ya anak-anak ya. Nah, itu tadi lambangnya. Sekarang yang akan Budian jelaskan yaitu tentang mengamalkan sila kelima Pancasila. Nah, jadi kita sebagai rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia, kita harus bisa melambangkan sila kelima Pancasila ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perlu anak-anak ingat, Pancasila adalah sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Jadi kita berpedoman dari Pancasila. Ya anak-anak ya, apa yang kita lakukan itu pedomannya pada Pancasila karena kita adalah rakyat atau bangsa Indonesia yang berpedoman pada Pancasila. Sila kelima memiliki nilai keadilan. Ya, sesuai dengan bunyi sila kelima yang awal, keadilan. Jadi sila kelima memiliki nilai keadilan dan kebenaran. Ingat-ingat ya, sila kelima memiliki nilai keadilan dan kebenaran dan juga memiliki sifat tentang kekeluargaan dan juga gotong royong. Jadi sila kelima itu mencerminkan kita sebagai rakyat atau bangsa Indonesia harus memiliki sikap kekeluargaan antar sesama dan juga gotong royong, saling membantu antar sesama agar tercipta adanya kerukunan ya. Nah, contohnya yang bagaimana Budian untuk mengamalkan sila kelima Pancasila? Nah, di sini dilihat anak-anak. Coba itu gambar apa? Ya, itu adalah gambar anak sedang belajar. Jadi contohnya bagaimana kita mengamalkan sila kelima yaitu dengan cara belajar yang rajin. Jadi anak-anak tidak boleh bermalas-malasan ya, meskipun sedang belajar di rumah, anak-anak tidak boleh belajarnya bermalas-malasan. Disuruh mamanya untuk belajar, ditunda-tunda atau tidak mau. Nah, itu contoh anak yang tidak mau mengamalkan sila kelima Pancasila ya, agar anak-anak menjadi anak yang patuh. Jadi kita harus belajar dengan rajin. Contoh berikutnya yaitu menolong teman yang terkena musibah. Nah, itu contohnya dilihat di gambar itu ya anak-anak ya. Ada gambar anak yang sedang terjatuh dan ditolong oleh temannya. Nah, itu kalau temannya sedang terkena musibah harus kita bantu. Selain itu, misalnya ada teman kita atau saudara kita yang terkena kebakaran, kebanjiran atau tanah longsor, kita juga harus membantunya. Dengan cara apa? Kita memiliki pakaian yang lebih, bisa kita sumbangkan, bisa kita bantu dengan memberi makanan, begitu ya. Lalu contoh yang berikutnya, nah ini bekerja keras dalam meraih prestasi. Ingat ya anak-anak, kita harus rajin belajar dan bekerja keras dalam meraih prestasi dengan cara belajar yang sungguh-sungguh. Agar cita-cita anak-anak yang ingin menjadi dokter, ingin menjadi polisi, ingin menjadi tentara atau menjadi guru, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai ya ketika anak-anak sedang belajar di rumah karena sekarang lagi daring, ada tugas yang mengerjakan tugasnya adalah mamanya. Itu tidak boleh ya. Agar anak-anak bisa meraih prestasinya, kalau ada tugas dikerjakan sendiri. Agar anak-anak mudah untuk meraih prestasi dan juga mencapai cita-citanya. Nah, itu 3 contoh yang Budian perlihatkan tentang mengamalkan sila kelima Pancasila ya anak-anak ya. Nah, untuk berikutnya yang akan Budian jelaskan yaitu tentang aturan menghemat air. Anak-anak masih ingat apa itu aturan? Coba kita jawab bersama-sama ya. Aturan adalah tindakan yang harus dilakukan dan dipatuhi. Jadi kalau kita tahu adanya suatu aturan, maka anak-anak tidak boleh melanggarnya agar tidak dapat hukuman ya.
Nah, di situ ada aturan menghemat air. Caranya yaitu yang pertama, dengan cara menggunakan air secukupnya. Nah, coba dilihat itu gambarnya. Ada anak sedang bermain di kamar mandi ya. Airnya digunakan untuk bermain ya, sampai airnya tumpah-tumpah. Nah, itu contoh anak yang tidak menghemat air dengan tidak menggunakan air secukupnya. Kita harus menggunakan air secukupnya sesuai dengan keperluan kita, tidak boleh digunakan untuk main-main. Karena apa? Karena nantinya kalau kita memasuki musim kemarau, artinya adalah tanah akan semakin kering dan juga persediaan air semakin menipis atau semakin sedikit ya. Jadi kita harus menggunakan air secukupnya. Nanti kalau musim kemarau agar anak-anak tidak kekurangan air. Nah, cara yang kedua yaitu menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Jangan seperti yang digambar itu ya anak-anak ya. Kerannya tidak dimatikan sampai airnya tumpah ya, sampai airnya kebanjiran itu. Nanti yang mengakibatkan apa? Airnya akan masuk ke dalam rumah dan juga akan menyebabkan ya seperti digambar itu, anak akan terpeleset karena banyaknya air, karena kerannya tidak dimatikan. Jadi kalau anak-anak sudah menggunakan keran airnya harus segera dimatikan. Nah, untuk cara berikutnya yaitu menanam pohon di sekitar rumah. Karena pohon memiliki akar yang bisa menyimpan air. Nah, itu dilihat ya, sudah Budian kasih anak panah yang berwarna merah, itu adalah akarnya air yang bisa menyerap air ketika hujan atau tanahnya terkena air. Jadi nanti kalau anak-anak semakin banyak menanam pohon, maka akan apa? Ya, kalau hujan tidak akan terjadi banjir atau tanah longsor ya. Berbeda dengan lingkungan yang tidak ada pohonnya sama sekali, nanti tidak bisa airnya terserap oleh tanah ya, karena yang menyerap air dalam tanah adalah akar dari pohon. Nah, itu tadi anak-anak cara-cara untuk menghemat air ya. Diingat-ingat ya anak-anak, kita harus rajin, harus bisa untuk menghemat air sesuai dengan kebutuhan agar air yang kita gunakan tidak semakin habis ya. Mengingat habis ini adalah musim kemarau, tanahnya kering ya, sudah tidak hujan lagi, maka tidak banyak persediaan air. Nah, itu tadi ya anak-anak yang dapat Budian jelaskan tentang sila kelima Pancasila dan aturan untuk menghemat air. Nah, agar anak lebih paham tentang apa yang Budian jelaskan tadi, di sini Budian memiliki tugas. Nah, tugasnya yaitu LKS tema 8 halaman 24 dan halaman 46. Ingat-ingat ya, LKS tema 8 halaman 24 dan 46. Romawi 1 saja yang dikerjakan ya. Dikerjakan di buku tugas, hanya jawabannya saja. Ingat, dikerjakan di buku tugas, hanya jawabannya saja. Nah, Nana, cukup sekian yang dapat Budian jelaskan hari ini tentang tema 8, yaitu tentang sila kelima Pancasila dan aturan menghemat air. Semoga apa yang anak-anak peroleh hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat belajarnya, meskipun belajar di rumah anak-anak tidak boleh bermalas-malasan, agar prestasi dan cita-cita anak-anak mudah untuk dicapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.